Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang counseling self. Akan menjelaskan pandangan teori konseling self terhadap manusia. Dari kepribadian Rogers 1969 mengatakan bahwa kita memiliki dorongan atau instinctive drive atau sling untuk menjadi apa yang kita inginkan. Sesuatu konsep yang sebagian besar ditentukan melalui pengalaman kita terhadap dunia dan orang lain. Manusia pada dasarnya positif dan merupakan makhluk sosial. Arah dari setiap perilaku manusia pada dasarnya adalah mencapai aktualisasi diri. Manusia kadang-kalanya irasional, tidak sosial, destruktif pada saat neurotik dan tidak berfungsi penuh sebagai manusia. Dinamika kepribadian positif versus penerima positif. Penerima positif adalah kebutuhan dasar manusia akan menerima dari lingkungannya. Penerima yang dimaksud bisa berupa pengakuan, kasih sayang, kehangatan, persahabatan, pengagungan, penghargaan, dan semisalnya. Penerimaan positif ini terbagi menjadi dua, yaitu kondisional positif dan kondisional positif. Baik, saya Mustafa, saya dari kelas S4D yang akan menjelaskan dari topik sebelumnya kelanjutannya, yaitu tentang self, consistency, and Kongres, yaitu dinamika kepribadian seseorang yang senantiasa berupaya untuk dapat mempertahankan konsistensi antara persepsi dirinya dan self konsepsional dan juga kesesuaian antara persepsi tersebut dengan pengalamannya. Self actualization adalah aktualisasi diri. Aktualisasi ini adalah dorongan untuk terhadap potensi dirinya. Individu berkembang. Jadi aktualisasi diri ini merupakan dinamika kepribadian yang telah dibawa manusia sejak dia lahir sampai dia dewasa, yang mendorong dia supaya lebih optimal lagi. Struktur kepribadian itu yaitu pertama organisme. Carl Rogers itu menjelaskan definisi organisme itu ada 3. Yang pertama, organisme sebagai makhluk hidup. Kita makhluk hidup yang dilengkapi dengan fungsi psikologis. Yang kedua adalah organisme sebagai realitas subjektif yang mampu memberi tanggapan terhadap apa yang dialaminya, responden atau respon diri gitu. Terus yang ketiganya yaitu organisme sebagai holisme atau kesatuan dari semua sistem. Demikian, terima kasih. Medan fenomena. Medan fenomena adalah seluruh pengalaman yang dialami manusia, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal atau dari dunia luar, yang disadari maupun yang tidak disadari. Self terdiri dari self-konsep atau konsep diri dan ideal self atau diri ideal. Menurut Rogers, karakteristik self adalah yang pertama, terbentuk melalui medan fenomena, yang kedua bersifat integral dan konsisten, yang ketiga dapat berubah melalui proses belajar, yang keempat menganggap pengalaman yang tidak sesuai dengan self sebagai ancaman. Perkembangan kepribadian. Yang pertama, OVP atau Organismic Valuing Process, yaitu apabila memenuhi kebutuhan, maka OVP-nya disebut OVP positif. Apabila tidak memenuhi kebutuhan, maka OVP-nya negatif. Yang kedua, PRO atau Positive Regard from Others atau penilaian orang lain yang diadopsi menjadi penilaian terhadap diri sendiri. Selanjutnya ada SRG atau Self Regard, pemaksaan nilai-nilai dari orang lain terhadap diri sendiri tanpa peduli apakah baik atau buruk. Keempat, COW atau Condition of Worth, menilai baik sesuatu untuk diri sendiri atau berdasarkan penilaian orang lain. Yang menyenangkan atau yang baik menjadi negatif, yang tidak menyenangkan atau buruk menjadi positif.
Tujuan konseling yang pertama yaitu memberikan kesempatan dan kebebasan klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya, berkembang dan terrealisir potensinya. Yang kedua, membantu individu untuk sanggup berdiri sendiri dalam mengadakan integrasi dengan lingkungannya dan bukan pada penyembuhan tingkah laku itu sendiri. Yang ketiga, membantu individu dalam mengadakan perubahan dan pertumbuhan. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bye.